Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Jaseli dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ella Anggraini dari jurusan Fakultas Hukum kelas A2 semester 3. Nama saya Nur Isti Agustin, NPM 1930 14 682. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa di Jawa Tengah. Penyelesaian kasus sengketa perkara secara tradisional tentang masalah perikanan di lingkungan petani tambak di wilayah Keresidenan Jepara Rembayang. Mulyo Putro menyampaikan ringkasan tesisnya seperti: Keresidenan Jepara Rembayang merupakan wilayah yang berasal dari dua keresidenan yang berbeda. Berdasarkan Statblad 1931 nomor 426, dua wilayah yang masing-masing Keresidenan Jepara dan Rembayang digabungkan menjadi Keresidenan Jepara Rembayang yang mulai berlaku sejak 1 November 1931. Penggabungan wilayah ini hanya karena adanya pembaruan wilayah administratif di Jawa Tengah pada masa kolonial. Tetapi baik secara geografi maupun budaya, kedua wilayah ini tetapi berbeda. Dari sumber arsip dapat diketahui bahwa secara geografi, wilayah Keresidenan Jepara Rembayang terbagi menjadi Moreches Streek dan Rembang Streek. Kedua wilayah ini mempunyai tingkat sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan tingkat sosial, ekonomi, dan budaya berbeda. Perbedaan tingkat sosial ekonomi disebabkan adanya sumber mata pencarian yang berbeda. Masyarakat di wilayah Muria mempunyai dua sumber mata pencarian, meliputi pertanian di sawah dan perikanan di tambak. Sedangkan wilayah Rembang disebut Rembang Perikanan sebagai salah satu sumber mata pencariannya. Perbedaan tingkat budaya dapat dilihat dari tipe penduduk masing-masing wilayah tersebut. Tipe penduduk di wilayah Muria disebut sebagai Hetgowen Javanese type, yang banyak mendapat pengaruh kebudayaan Jawa bagian dalam seperti Yogyakarta dan Solo. Tipe penduduk wilayah Rembang disebut sebagai Rembangage type, Rembanger, yang sebagian berasal dari Madura. Selanjutnya ada hubungan penyelesaian perkara perikanan. Dalam hubungan dengan penyelesaian perkara perikanan di bidang perikanan, di wilayah Jepara, Rembang, pemerintah Belanda menegaskan bahwa menyelesaikan perkara dilakukan secara tradisional sesuai dengan cara mereka sendiri. Penyelesaian perkara yang berpedoman pada prinsip dimaksud Pak Karyo, Pak Wismok, Pati Margo bagi penduduk wilayah murni, dan utang patu nyatur utpati, utang wirang, utang bondo nyaur bondo bagi masyarakat wilayah Rembang. Setiap pengelompokan atau dikategorisasi penduduk mencerminkan adanya kategori yang unik. Setiap kategori demikian memiliki sistem normal dan simbol tersendiri atau patokan tingkah laku tindakan yang sesuai. Menemukan dimensi budaya proses penyelesaian perkara berarti membuka pintu bagi pengamat informal, termasuk secara pengamatan dan penilaian terhadap mekanisme penyelesaian perkara. Melalui cara ini dapat ditemukan di bidang simbol dan memasuki usaha-usaha yang digunakan oleh penduduk untuk mengurangi resiko pada kerugian yang maksimal pada penyelesaian suatu perkara. Yang selanjutnya, dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan berhubungan erat dengan ideologi, nilai sikap, dan segala sesuatu berhubungan erat dengan persepsi atau pengaman. Pendekatan kebudayaan terhadap hukum yang dimaksud adalah melihat titik pandang pribumi terhadap hukum. Cara penyelesaiannya perkara dalam suatu masyarakat termasuk salah satu pokok yang telah dalam antropologi hukum. Pengamatan terhadap budaya manusia secara lintas menunjukkan bahwa perkara merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat manapun, banyak manapun yang diselesaikan sendiri oleh orang-orang berperkara dengan bantuan orang yang ada di sekitarnya. Dalam proses penyelesaian perkara, terutama di daerah perdesaan, sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruh oleh orang yang ada di sekitarnya dan mempunyai peran yang lebih penting dalam anggota masyarakat.
Di samping itu, banyak pula perkara selesaikan secara musyawarah sesuai dengan pedoman yang mereka gunakan. Lanjutkan penjelasan kasus sengketa di Pulau Jawa Tengah. Ungkapan sebagai pedoman penyelesaian perkara, ungkapan Patikaryo, Patiwisno, Patimargo digunakan sebagai pedoman penyelesaian perkara di bidang perikanan bagi para petani tambak di wilayah murni. Dalam masalah yang sama, masyarakat wilayah Rembang menggunakan pedoman utang pati yaur, pati utang miring, yaur miring, utang bondo, yaur bondo. Sebagai penyelesaian perkara di bidang perikanan secara urutan temurun, ungkapan tersebut digunakan sebagai ungkapan di bidang perikanan yang dianggap sesuai dengan situs dan kondisi mereka. Di samping dua pedoman tersebut di atas, masih terdapat hukum pemerintah yang digunakan sebagai pedoman secara umum dalam memberikan sanksi. Dalam beberapa sanksi alternatif tersebut di atas para penegak hukum sebagai pelayanan hukum kepada masyarakat harus dapat memisahkan permasalahan yang dihadapi. Pemulihan beragam bahwa penegak hukum pada masa kolonial pemerintahan Belanda, penyelesaian perkara perikanan digunakan petani dalam wilayah keresidenan di Jepara, Rembang. Dari penelitian ini, pemulihan mengharapkan adanya kesadaran bagi para penegak hukum Indonesia untuk memiliki hukum yang sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini tidak menuntut kemungkinan dalam bercermin para penelitian masa lalu tempat dihantui oleh unsur negatif pemerintahan kolonial. Mengingat di negara kita terdapat beraneka ragam suku bangsa dan budaya yang terkandung di dalamnya, maka pemikiran ini diteruskan untuk melihat keanekaragaman tata aturan hukum, cara penyelesaiannya. Dengan menggunakan dan memanfaatkan hasil penelitian para antropologi akan sangat membantu terciptanya hukum yang berwajah Indonesia. Timbul di benak penulis adanya suatu pertanyaan dan perlakuan para antropologi masuk pengadilan bersama para penegak hukum untuk ikut serta membantu menyelesaikan perkara. Dari penelitian ini, pemulihan mengharapkan adanya kesadaran bagi para penegak hukum Indonesia untuk memiliki hukum yang sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini tidak menuntut kemungkinan dalam bercermin para penelitian masa lalu tempat dihantui oleh unsur negatif pemerintahan kolonial. Mengingat di negara kita terdapat beraneka ragam suku bangsa dan budaya yang terkandung di dalamnya, maka pemikiran ini diteruskan untuk melihat keanekaragaman tata aturan hukum, cara penyelesaiannya. Dengan menggunakan dan memanfaatkan hasil penelitian para antropologi akan sangat membantu terciptanya hukum yang berwajah Indonesia. Timbul di benak penulis adanya suatu pertanyaan dan perlakuan para antropologi masuk pengadilan bersama para penegak hukum untuk ikut serta membantu menyelesaikan perkara.